Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Habib Safi, pakar bola momentaris sepak bola dengan kesedihan. Sesedih gua sih khususnya melihat dan menyaksikan timnas kita kalah 1-0 dengan Vietnam. Ya, ini seperti janji yang gua udah katakan di video gua sebelumnya, gua akan bahas timnas dan lebih ke mengungkapkan perasaan sedih sih ya, sedih dan mempertanyakan. Gue bukan masalah kalahnya, terus kalahnya 1-0, kebobolan satu, bukan juga kita kehilangan 3 poinnya atau 1 poinnya kalah sama Vietnam. Tapi yang bikin gue sedih adalah cara kalahnya itu loh. Iya, maksud gue udah mah beruntun gitu. Kemarin kita imbang, rasa kalah ya sama Laos 3-3. Terakhir kan kalau nggak salah itu 2012 tuh 2-2 lawan Laos. Tapi kebobolan 3 sama Laos sih gue sedih. Ya, sedih, gue nggak tahu kenapa gitu. Nah, sebelum lebih lanjut, gue juga mempertanyakan kenapa pemain-pemain yang dibawa juga misal gini. Oke lah, kalau alasan pemain diaspora atau naturalisasinya itu agak susah buat dapat izin dari tim masing-masing kan. Ada yang di Wolves, ada yang ya banyak lah di Liga Belanda. Kalau itu masih masuk akal gitu. Alasannya adalah nggak dapat izin karena juga walaupun sekarang kabarnya kan menurut berita yang beredar memang udah kalender FIFA. Cuma ya memang levelnya ASEAN, Asia Tenggara gitu. Jadi klub agak susah ngasih izin. Nah, kalau misalkan nggak dapat izin nih pemain diasporanya, pemain naturalisasinya, kenapa bukan kayak ya Egy-nya di situ, Egy Maulana, Egy di situ, Witan, kenapa bukan Witan? Terus kenapa kayak yang lagi bagus tuh terakhir Malik Rizaldi gitu. Kenapa bukan yang Indonesia punya tapi yang keren, maksud gue apa gimana ya kata-katanya kalau bahas timnas nih, kenapa bukan mengerahkan kekuatan sepenuhnya gitu. Itu yang jadi pertanyaan gue ya. Jadi diaspora naturalisasi kalau masalah izin klub gue mewajari gitu, cuma ini yang lagi kenapa nggak pakai skuad yang sisanya kemarin pas kualifikasi gitu. Mungkin itu lagi fokus gitu dari kualifikasi, cuma entahlah, ada jawaban lain silahkan dijawab. Seperti yang gue katakan, sedihnya itu adalah bukan cuma soal kalah 1-0, bukan soal kehilangan 1 atau 3 poin, tapi cara kalahnya itu loh. Cara kalahnya gue ngeliat kita emang nggak tahu mau ngapain di situ. Bahkan cenderung bukan nggak tahu mau ngapain di lapangan, cenderung kita datang ke Vietnam terus jadi samsak gitu, dikurung 90 menit, dikurung nggak cuma babak pertama atau setengah babak di babak kedua, tapi sampai 90 menit sampai akhir dikurung. Kita dapat peluang dikit, pola kita nggak kelihatan mau main kayak gimana. Nah, ini kan banyak mungkin ya variabel-variabel yang akhirnya menjadikan timnas kita seperti itu banyak sebenarnya. Cuma ya gue sedih aja gitu. Gue kan live reaction juga di My Super Soccer bareng Bung Rocky Putirai, bareng Jerry Arvino, bareng Conchita. Tapi ya gue sedih melihatnya. Nah, permasalahannya gini. Yang pertama, kita memang menang sama Vietnam itu di Piala Asia. Ya, kita menang beberapa kali sama Vietnam di Piala Asia. Pun rekor kita emang gak terlalu bagus di Asia Tenggara. Level AFF kita emang kurang bagus lawan Vietnam. Cuma gini, kalau lihat dari permainan, seakan-akan tuh gue ngelihatnya kayak Vietnam bukan level kita. Bukan kita yang di atas, kitanya yang jauh di Vietnam gitu loh. Kayak gini, Barcelona aja kalah. Misalkan Barcelona lawan Leganes, kan Leganes bukan klub yang sepantar misalkan namanya Barcelona. Tapi dia bertahan, tapi dia compact defense-nya. Tapi masih ada peluang dan bisa golin. Kayak gitu. Gue udah ngeriset loh, kayak kita lupain pertandingan kualifikasi Piala Dunia, kita lupain. Tapi gue udah lupain, tetep aja ekspektasi gue masih ketinggian gitu.
Gue nggak berharap kita datang superior lawan Vietnam lah ya, mengingat jumlah secara data statistik kita emang kalah di ASEAN sama Vietnam gitu. Cuma ya jangan digebugin juga. Jangan digebugin juga. Gue nggak ngelihat ada pola yang terjadi nih sebelum bahas pola. Setelah nih kita dikurung 90 menit. 90 menit digeber. Gol kan ya di menit 70-an itu, di menit 80-an gol, terjadi gol. Setelah itu kayak nggak ada adjustment apa-apa, kayak masih skor tetap 0-0. Vietnamnya nggak mengendurkan tekanan ya, terus mengurung. Kitanya juga nggak mau mencoba all out attack gitu. Kitanya juga nggak mau berjudi kayak udahlah kita kalah 2-0, kalah 3-0, sama-sama nggak dapet poin. Tapi kita berusaha nih mencetak gol gitu. Itunya yang gue gak ngeliat. Itunya kayak fightingnya ada gitu. Cuma hasrat ingin menangnya itu loh yang gue gak tahu dah. Sedih banget gue bener nontonnya, sedih banget. Kalau lawan Jepang main kayak gitu, gue masih bisa mewajari Jepang yang kemarin kayak di Piala Asia dikurung sama Jepang, oke gitu. Ini kan Vietnam. Berbagai komen muncul tuh, gue posting di Instagram, berbagai komen muncul kayak ya pemain lokal kuatnya emang segini bang gitu kan, pemain Indonesia kuatnya emang segini bang gitu. Nggak cocok pelatih Sintayong sama kalau full lokal kayak gitu misalkan. Cuma bukan masalah cocok nggak ngelawannya itu, nggak ngelawan, bukan apa-apa, nggak ngelawan, sedih buat gue. Ntar kita bahas taktikal nih, cuma gue masih mau meluapkan kesedihan gue. Kenapa? Kita kayak cuma jadi samsak doang yang datang ke Vietnam, minta digebugin kayak Vietnam, gebugin saya, Vietnam, pukulin saya sampai sakit, sampai menang kamu. Kayak gitu, daya juang mah ada menit 90, cuma nggak berubah, nggak berkembang permainan. Bingung gue, sedih, asli sumpah gue sedih banget. Gue ngerasa emang gak ada orang Indonesia yang gak dukung timnas gitu. Mungkin caranya aja yang beda-beda dan nyebelin, cara yang terlalu mengkritik atau apa. Memang sebenarnya saatnya kita support. Gue ngerasa kalau timnas main, gue tuh bukan cuma supporter, tapi gue juga ikut andil dan ikut berada di dalam timnas. Makanya gue kalau kalah ya sedih banget timnas gitu. Apalagi kalah yang kayak gini ya. Gak ngelawan juga ya, lawan Jepang ini. Nah, kita coba ke taktikal deh. Gue sebenarnya menunggu nih. Sikapnya apa nih? Sikap tuh kayak adjustment dari pelatih itu apa gitu. Gameplaynya yang mau ditampilin kalau kita show itu apa gitu. Oke, dinamis bisa berubah-ubah. Kasih lihat mana berubah-ubahnya di bagian apa. Ya. Kita memang kalah dari segi tiga unsur kan, defense, attack, sama transisi gitu. Di transisi tuh kita nggak ada banget. Bukan masalah transisi nggak ada apa, kita nggak tahu mau ngapain di lapangan. Nggak tahu mau ngapain nih. Gini, misal kita emang ngincer imbang. Kita punya PR, back kita kemarin salah passing. Itu emang udah minimalisir banget tuh, salah passing hampir nggak ada. Tapi serangan juga hampir nggak ada gitu. Coba deh yang lebih punya info valid A1, kenapa timnas, kenapa ini sekarang nih gitu lawan Laos gitu, lawan Vietnam kayak gini gitu. Nah, gue mau ngelihat sikap nih. Lu mau bertahan, mau counter attack, apa mau main long ball, bola direct, apa mau menguasain bola, apa mau build up pelan-pelan. Nggak ada, gue ngeliat bener deh. Kita kan berasa juga, yang nonton juga berasa. Nggak adanya tuh kayak gini. Pertama, kita memang kurang efektif. Emang main bola tuh harus smart. Kan main bola tuh emang harus simple. Cara simpelnya itu susah kalau kata Johan Cruyff kan. Gini, gua ngerasa ya kalau main bola ini bagaimana kita menguasai pertandingan atau bagaimana kita bisa menceploskan bola yang endingnya itu adalah gol. Gimana caranya gol? Dari belakang kita bisa build up. Ya pilihannya banyak. Lu mau build up, mau direct, itu aman. Bisa segala macam. Nah gini. Cara
ngegolin buat gua adalah build up memang pelan-pelan. Biar punya tugasnya masing-masing. Kiper oper ke back, back oper ke tengah, tengah menjadi supplying bola buat di lini depan mencetak gol. Nah, jadi manfaatin nih ruang-ruang space-space yang ada di dalam lapangan. Ukurannya kan udah ada tuh, kotak sekian, kotak sekian, kotak sekian. Kita kan nggak kelihatan. Buat gua main bola tuh lebih enak kita passing, kita bergerak. Kita passing, kita bergerak. Bukan kita megang bola, lari 10 meter, gocek 1-2 orang. Capek. Yang kelihatan kan gitu. Kalau nggak bola direct nih, gue hitung sama Bung Rocky Putrai, Indonesia tuh lebih sering kehilangan bola dalam waktu cuma 4 detik, timnas. Selebihnya paling passing ke belakang, selebihnya paling direct ball yang second ballnya nggak dapet. Gini, kalau buat gua main bola nih ya efektif dan efisien. Kita passing, cari ruang, passing, cari ruang. Kalau mau bikin segitiga juga, itu kan teori-teorinya udah ada tuh di SSB tuh udah ada tuh. Bikin segitiga, gimana caranya ketika kita lagi nggak dapat bola, kita kelihatan sama temen biar bisa dipassing. Karena berpikir juga nih, gue bukan masalah salah backnya doang yang main long ball aja. Kalau nggak ada kelihatan, nggak ada temen yang kelihatan, back mau ngoper kemana, gitu kan. Makanya sepak bola menurut gue, ya ketika ada temen yang megang bola, orang-orang terdekatnya nih harus muncul, minimal harus kelihatan. Biar apa? Biar bisa dipassing. Belum lagi kalau level udah naik gitu kan, kita harus berani passing temen kita walaupun lagi ditempel. Belum disitulah ya. Tapi minimal kita gerak. Ada teman megang bola, ini ada yang musuh nge-cover di sini, kita jangan di belakangnya diem aja. Ini mau ngapain? Cari ruang ke kiri, cari ruang ke kanan. Nge-wide dikit bisa, main wide dikit. Makanya 3-4-3 gue ngerasa memang kayak bola memang diarahkan ke Asnawi atau sebelum Arhan main tuh ada mereka flank main 2 gitu. Flank 2 juga Vietnam kan pinter nutup-nutupnya. Jadi buat gue sepak bola tuh yang efektif dan efisien, kita passing-passing, short pass ya, sesekali long ball nggak apa-apa, tapi gimana caranya bola dari kiper ke back, dari tengah, dari back ke tengah, dari tengah ke depan, dari depan cetak gol gitu. Kalau lu lebih milih cara dapat bola sprint 10 meter, sprint 20 meter, kalau pemain kita Gattuso semua sih nggak apa-apa. Kalau pemain kita Robinho semua sih nggak apa-apa. Vinicius JR semua, Neymar semua nggak apa-apa. Nggak kan gitu. Kayak gitu. Nah yang terjadi, yang gue lihat, kita memang masih panik, gugup megang bola. Gue tahu, jangankan lu juga pasti nilai gugup tuh di Instagram, di X banyak yang bilang gugup megang bola. Mereka mah udah pasti gugup. Kenapa gue dibilang udah pasti gugup? Minta bola aja nggak berani. Gue penikmat gelandang nih. Gue seneng sepak bola, apalagi seorang gelandang. Ya lah, gue tahu pola-pola tipe-tipe gelandang kayak gimana. Gue tahu ngapain aja, harus ngapain kalau kita jadi gelandang, tugas-tugasnya apa. Ini nggak berani, tengahnya nggak megang bola. Gimana bolanya mau ngalir? Dari back tiba-tiba ke tengah, tiba-tiba ke depan. Pas di depan yang support masih jauh. Bola mental, Hoki Caraka sendirian. Bola mental habis dari Hoki, agak ada orang. Nggak ada. Nggak bisa. Lu mau main, ya udah nggak pakai cara build up ya, karena gelandangnya nggak mau megang bola, karena gelandangnya nggak kelihatan, susah dipassing. Kita main long ball. Syarat long ball adalah direct ball. Ya, second ballnya harus dapet. Itu kan terjadi kalau banyak juga pemain kita di depan. Hoki Caraka misalkan, ya bola direct nih, ini Spartan nih harus overload nih, nah, di depan. Jadi mentalnya bola tuh pemain timnas kita udah pasti dapet. Ya minimal peluang dapatnya setelah second ball itu besar gitu. Ini Hoki Caraka sendirian, entah Rafael sendirian, selesai, hilang. Rafael juga sampai ditarik jadi gelandang kan, itu nggak aktif. Ya udah nggak apa-apa, berarti nggak bisa build up, berarti nggak bisa direct ball mengandalkan second ball. Terakhir kan tinggal transisi sama Spartan. Ya. Tinggal transisi sama Spartan. Kita low block, kita mid block. Ketika dapat bola, Spartan nih 3-4 orang lari tuh ke depan tuh. Yang lari satu,
Yang lari si Detan doang. Detan sama Rafael, Detan sama Hoki. 2 lawan 4, 2 lawan 6. Yang lain bacain doa, semoga berhasil. Jadi pakai cara yang mana biar menang? Itulah yang gue bilang, kita cuma seakan-akan kelihatannya itu jadi samsak. Kita diserang sampai nunggu gol. Nah, ketika diserang, memang buntu bola atas, short pass buntu, nggak kayak Jepang lah ya, bisa passing-passing sampai kiper kita di-shoot dengan gampangnya. Yang dilakukan Filipina, shoot jarak jauh, sehingga apa? Kalau kena tiang, kalau kena kiper, kena deflect, skrimming, mereka masih banyak jumlah pemain di depan. Tinggal cari bola muntahnya, tinggal digolin. Kena menit 70-an. Tadi udah gue bilang, kita kayak digebukin doang. Kita mau pakai cara apa buat nyerang nggak ada. Pakai cara, bukan nggak ada, mungkin nggak bisa. Ya, dan ketika kita tertinggal, gue nggak ada siasat buat menyamakan skor gitu loh. Vietnam tetap ngurung, kita tetap bingung. Jadi ya udah emang kalah gitu, emang kalah. Itu match emang kalah, emang datang buat kalah kalau menurut gue seperti itu. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan kenapa gitu, apakah pemainnya memang belum mampu menerapkan sistem yang digunakan Sintayong, ataukah memang kebiasaan pemain kita itu belum masuk sama culture yang dibawa Sintayong, atau ya banyak lah, itu kalian persepsi sendiri, gue nggak ngelihat apa-apa. Cuma yang bikin gue masih yakin, masih bisa berharap, masih memiliki kesempatan, kita masih ada 1 match lagi, itu berhadapan dengan Filipina. Nggak ada kata imbang, nggak ada. Kalau mau diambil sisi positifnya begini, kita di AFF, kalau di penyisihan, kalau di grup itu kita selalu superior. Menang gede, masuk semifinal, pas final kita sedih. Itu terus tuh ulang-ulang tuh, superior di grup penyisihan gitu kan. Tapi ketika nanti sedihnya di pas puncak acara, di final gitu. Mudah-mudahan aja, jangan-jangan ada yang namanya teori kebalik. Yang biasanya Laos kita bantai, terus kita masuk semifinal, di final kalah. Sekarang ya mungkin positif thinking, nggak apa-apa kita imbang sama Laos, ya kita kalah sama Vietnam, terseok-seok di penyisihan, tapi mudah-mudahan ntar semifinal 1 menang dan di final menang. Udah, gue tinggal itu aja doanya. Gue ngeliat kan kita udah bilang ini kalau main masih sama kayak lawan Laos ya pasti kalah lah ini ya, tapi minimal main nggak sama, blunder berkurang, tapi kalah. Ya udah, kita berdoa aja lawan Filipina di laga terakhir masih bisa menang. Kita berharap juga sama tim-tim lain tuh secara hitung-hitungan yang mudah-mudahan menguntungkan Indonesia. Lalu Indonesia ngerangsek tiba-tiba semifinal 1, di final ada keajaiban atau gol-gol dari langit yang turun dari langit bisa menang. Jadi menurut gua nggak ada alasan buat kita nih, lu semua yang nonton YouTube gua, untuk nggak ngedukung timnas. Dan mungkin bebas cara lu kayak gimana gitu. Tapi menurut gua, bagi gua mendukung timnas itu, gua bukan cuma ngerasain ada di layar kaca, tapi juga ngerasain ada di lapangan. Jadi kalau gua timnas kebantai pasti sedih. Timnas main gak jelas gua pasti sedih. Dan kalau timnas menang kita juga seneng pasti. Itu aja ya. Mudah-mudahan lawan Filipina menang. Dan Indonesia bisa juara AFF lah gitu kan, biar sama kayak negara-negara lain. Jadi emang bener kita udah ninggalin ASEAN gitu, level kita Asia. Gitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Kalau ada komen-komen, ada info-info, mungkin lo punya info yang lebih akurat dari gua, kenapa kayak bukan skuad yang sisa dari kualifikasi dikerahkan, kenapa Indonesia main kayak kemarin, kenapa kayak lawan Laos imbang, lawan Vietnam gak ngelawan, apa yang terjadi dengan timnas Indonesia. Oke, gitu aja. Habib Safi, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.